Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Pastinya semuanya baik-baik saja. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita belajar kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang kita akan pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi kita akan bedah semua materi yang berkaitan terkait dengan surat Al-Ma'un. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan Allah meridhoi dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri. Mari Bapak pimpin anak-anak menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan surat Al-Ma'un, ada satu indikator yang harus kalian lalui, harus kalian bisa, yaitu membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul hurufnya juga harus benar. Pada kesempatan hari ini nanti Bapak akan memberikan contoh kepada kalian semua bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un yang baik dan benar. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah untuk membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Jadi mohon anak-anak didengarkan dengan baik dan diperhatikan. Saya akan memberikan contoh cara membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, di dalam membaca Al-Quran ada beberapa yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Namanya adalah adab atau tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu kita membaca basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu anak-anak setiap membaca Al-Quran ya melafalkan ta'awudz dan basmalah. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak harus memperhatikan ilmu tajwidnya. Ya, ilmu tajwid khususnya untuk pelajaran kelas 5 itu berkaitan dengan nun sukun dan tanwinnya, hukum nun sukun dan tanwinnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan terkait dengan hukum nun sukun dan
tanwin. Nanti bisa anak-anak mempraktekkan di dalam membaca surat Al-Kafirun. Ada idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, ikhlab, idhar. Nah, itu nanti anak-anak bisa mempraktekannya. Dan yang seterusnya yaitu makharijul hurufnya. Nah, jadi harus jelas antara huruf ain dengan huruf a. Nah, biasanya kita terkecoh a sama ain dan yang lainnya. Maka di dalam membaca Al-Quran itu harus memperhatikan tajwidnya dan makharijul hurufnya. Panjang pendeknya harus sesuai dengan ayat yang kita baca. Seperti itu anak-anak. Ya, paham ya? Setelah anak-anak tadi membaca surat Al-Ma'un, ya sudah bisa cara membaca surat Al-Ma'un. Selanjutnya yaitu kita pelajari, kita kenali surat Al-Ma'un. Apa sih itu surat Al-Ma'un? Bagaimana definisi, deskripsi tentang surat Al-Ma'un? Kita nanti akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama, surat Al-Ma'un itu surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Jadi urutan surat Al-Ma'un di dalam Al-Quran itu yang ke-107. Diingat-ingat ya. Yang kedua, kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Ayat yang ke-7. Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Terus apa sih? Kenapa dinamakan Al-Ma'un? Apa artinya? Jadi Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu barang-barang yang berguna. Pokoknya barang yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu namanya barang yang berguna. Yang keempat, Al-Ma'un juga memiliki nama lain selain Al-Ma'un. Apa itu namanya? Namanya adalah At-Takzib. Artinya pendustaan. Karena surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Makanya surat Al-Ma'un juga disebut dengan At-Takzib. Artinya pendustaan, berbohong, goro, ngapusi dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Artinya Nabi Muhammad belum hijrah atau belum pindah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Nah, anak kan sudah tahu kan kalau golongan surat di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama yaitu surat Makkiyah dan yang kedua yaitu surat Madaniyah. Lah, khusus yang Al-Ma'un ini adalah bagian dari surat golongan Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Setelah anak-anak tadi sudah bisa membaca, terus sudah juga kenal dengan surat Al-Ma'un, maka tugas kalian adalah menulis surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Seperti apa yang kalian lihat di layar itu ada kolom salinan surat Al-Ma'un. Jadi nanti anak-anak tugasnya yaitu menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Ingat, menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, ini sudah ada contohnya. Misalnya ayat yang pertama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nanti kalian tulis di samping kirinya persis dengan contohnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena ini Al-Qur'an. Salah huruf, salah harokat nanti akan bisa merubah makna. Maka harus teliti ketika menulis ayat-ayat Al-Quran. Ya, perlu diperhatikan harokatnya, hurufnya, jangan sampai ada yang ditinggal.
Karena nanti akan bisa merubah maknanya, fatal nanti. Misalnya aro'aita, harusnya ini a-nya menggunakan harokat fathah. Nah, anak-anak malah tidak menggunakan harokat fathah. Misalnya diberi harokat kasroh atau doma atau sukun. Nah, itu nanti maknanya akan beda dan itu sangat fatal. Nah, makanya hati-hati dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Karena ini kalam Allah, bukan sembarang tulisan, kalam ilahi, kalam suci. Maka kita harus dengan teliti dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Nanti dikerjakan di buku tulis, dibuat seperti ini, ada kolomnya, ya, punya blok seperti ini, mulai ayat pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nanti Bapak akan kirimkan filenya. Ya, nanti anak-anak bisa mencetak di rumah, ya. Atau nanti Bapak akan cetakkan, Bapak akan bagikan untuk lembar soal menulis surat Al-Ma'un. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari arti dari surat Al-Ma'un. Jadi kita sudah hafal teks bahasa Arabnya. Sekarang kita akan mempelajari arti dari surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Jadi ayat yang pertama yaitu apa bunyinya anak-anak? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Artinya yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ayat yang pertama ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah bertanya kepada manusia, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa saja orang yang mendustakan agama? Nah, itu dijawab pada ayat kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Ayat kedua yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu itulah orang yang mengherdik anak yatim. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu orang yang mengherdik anak yatim. Mengherdik itu apa? Mengherdik itu membiarkan anak yatim tidak bisa makan, menyakiti, tidak mau mendidik, dan lain sebagainya. Itu bagian dari mengherdik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi tugas kita, jika kita ada harta yang lebih, tugas kita yaitu memberi bantuan kepada orang-orang miskin yang tidak bisa makan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu kita dianjurkan untuk membantu orang miskin. Ciri yang ketiga, orang yang mendustakan agama terdapat pada ayat yang keempat surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat. Loh, orang yang salat kok celaka? Kenapa? Kok termasuk orang yang mendustakan agama? Dijawab di ayat yang ke-5. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apa itu lalai? Lalai itu seenaknya sendiri, tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Sholat maghrib kadang ditinggal, kadang tidak. Sholat isya kadang ditinggal, kadang tidak melakukan sama sekali. Terus orang-orang yang suka bermain di dalam sholatnya, dibuat main-main, tidak diperhatikan dengan benar. Itu namanya orang-orang yang lalai dalam
sholatnya. Ya. Selanjutnya, ciri orang yang mendustakan agama selanjutnya yaitu di dalam ayat ke-6 pada surat Al-Maun. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu pamer. Nah, pamer dengan amal ibadahnya. Itu namanya riya. Contohnya apa? Misalnya sodako buahnya biar dipuji orang lain, bukan karena Allah. Itu namanya riya. Dan yang terakhir, ciri orang yang mendustakan agama terdapat pada ayat ke-7, yaitu wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi orang-orang yang tidak mau menolong, misalnya tetangganya butuh apa, tidak padahal punya tapi tidak mau menolong, nah itu namanya termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Misalnya tanggane nyileh arit, nah misalnya padahal di rumah kita ada. Nah, terus tidak kita gunakan, terus kita bilang tidak punya arit. Nah, itu namanya tidak mau menolong. Nah, arit kan berguna kan? Bisa digunakan untuk membersihkan rumput, memotong, dan lain sebagainya. Itu namanya barang yang berguna. Lah, itu semua arti dari surat Al-Maun. Adapun perilaku sesuai surat Al-Maun, yaitu yang pertama, kalau kita sudah mempelajari surat Al-Maun, sudah tahu isi dari surat Al-Maun, maka seyogyanya kita akan mempunyai perilaku-perilaku yang sesuai dengan surat Al-Maun. Yang pertama, perilaku yang kita miliki yaitu menyayangi anak yatim. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, sholatnya harus tepat waktu, serius, khusyuk, tenanan. Dan yang keempat, yaitu menghindari perbuatan riya atau pamer, tidak suka pamer. Dan yang terakhir, yaitu memberi bantuan kepada orang yang butuh bantuan, suka membantu. Itu adalah bagian dari perilaku yang sesuai dengan surat Al-Maun. Baik, anak-anak, kita sudah mempelajari satu persatu, dimulai dari membaca, mengenal, terus perilaku apa saja yang ada di dalam surat Al-Maun, arti dari surat Al-Maun, kandungan dari surat Al-Maun, semuanya sudah kita pelajari. Jadi anak-anak nanti bisa mengulang-ulang video yang sudah Bapak buat supaya lebih paham ketika mempelajari materi surat Al-Maun. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak. Sebelumnya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.